Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Yang kami hormati Ustadz Haji Aidi Afrian SSI, yang kami hormati Ketua Dewan Dakwah Provinsi Ustadz Yani Marjas, yang kami hormati Ketua Dewan Dakwah Metro Dr. Andes Bujang Dali, dan yang kami hormati Penasehat Yayasan Al-Jihad Dr. Andes Nasran Effendi MAP, dan para asatidzah, alim ulama, bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih senantiasa melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita, sehingga kita dapat bermuajah, bertatap muka di rumah Allah ini, tidak lain dan tidak bukan semuanya karena nikmat yang Allah berikan. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut yang senantiasa istiqomah di jalan dinul Islam ini hingga yaumil qiyamah. Jamaah Allah, kami selaku pembawa acara, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara taklim akbar pada sore hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara yang selanjutnya, yakni sambutan Ketua Dewan Dakwah Metro, yang insyaallah akan diisi oleh beliau Bapak Dr. Andes Bujang Dali. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinihi kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak-bapak takmir masjid Al-Jihad yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Kiai Haji Ustadz Yani Marjas periode 25-29 yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian sekaligus penceramah kita Bapak Aidi Arfan atau Edison, disebut dipanggil juga Pak Edison, Ustadz Edison. Beliau ini juga sekaligus sebagai wakil ketua Dewan Dakwah Islamiyah Provinsi Lampung yang kemarin terpilih bersama Ustadz Yani Marjas. Alhamdulillah beliau berdua inilah yang menjadi nahoda Dewan Dakwah Islamiyah Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2029 nanti. Juga kelihatannya beliau ini masih muda, ya insyaallah beliau mendakwah nanti akan jaya. Amin ya rabbal alamin. Karena sebagaimana kita ketahui, kalau kita lihat di YouTube kemarin Bapak Ustadz Yani Marjas ini ke Morowali, ke Sulawesi, memualafkan 200 orang
non muslim menjadi muslim bersama Donitan bersama dengan Dewan Dakwah Islamiyah Provinsi Lampung, Bengkulu, Jawa Tengah dan Bali. Jadi beliau ini begitu dilantik sudah bukan lagi lokal tapi sudah regional itu. Sudah ke Sulawesi segala macam. Alhamdulillah, insya Allah beliau diberikan kekuatan semuanya kita semua untuk mengemban dakwah ini. Yang kedua, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada urusan jihad khususnya yang telah bersedia untuk menerima atau mengakomodir kajian Dewan Dakwah Islamiyah Kota Metro di akhir tahun 2025 ini. Nah, ini sebenarnya kajian di Dewan Dakwah di Al-Jihad ini bukan hal baru. Memang kita beberapa kali mengadakan kajian di sini karena Al-Jihad merupakan rumah pertama Dewan Dakwah Islamiyah Kota Metro. Jadi kalau bapak-bapak yang senior atau yang kira-kira yang katakan yang tua-tua mengenal Dewan Dakwah Islamiyah Metro itu sebenarnya kantornya di atas dulu ya Pak ya. Di atas ini ya, jadi di atas itu kantor Dewan Dakwah Islamiyah Kota Metro. Memang aktivitasnya dulu bergerak hanya di luar, nanti tidak ada. Sekarang Dewan Dakwah Islamiyah Kota Metro ini kantornya di Kompleks Akademi Dakwah Islamiyah Kota Metro di Margodadi di 16C itu. Jadi di sana sekitar kompleks sana ada akademi dakwahnya, ada kantornya, terus kemudian ada kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi kalau nanti bapak-bapak mau atau ada perlunya dengan Dewan Dakwah, kita siap dan standby untuk melayani umat khususnya di lingkungan Kota Metro ini. Nah, terus kemudian yang ketiga, beberapa hal sebenarnya yang kami sampaikan pada kesempatan ini, terutama kami menyampaikan sedikit progres dari kegiatan Dewan Dakwah Kota Metro. Di samping kajian seperti ini, ke depan itu harapan kita memang akan banyak ya, kita akan membuka ruang seluas-luasnya untuk kemitraan Dewan Dakwah dalam menyampaikan dakwah ini khususnya di masjid-masjid yang ada di lingkungan Kota Metro. Ada beberapa masjid yang sudah menyatakan siap. Pertama Al-Amin dari Bantul, terus kemudian di Solo Al-Wasto, ada pengurus Al-Wasto. Al-Wasto. Kemarin beliau sudah pengurusnya sudah menyatakan insya Allah siap kalau ada kajian Dewan Dakwah yang nanti ditempatkan di tempat kita. Artinya ini penting bagi kita. Kenapa? Kita di Metro ini katakanlah mengakomodir ada 45 dai atau 45 ustadz yang tersebar di Kota Metro ini, dan itu kita tempatkan setiap kegiatan-kegiatan khotbah Jumat. Jadi kalau nanti barangkali masjid-masjid perlu memerlukan dai-dai Dewan Dakwah, insya Allah bisa menghubungi bidang dakwah yang diketuai oleh Dr. Mustofa Subakti, beliau yang mengelola dakwah itu. Terus kemudian yang selanjutnya juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ustaz Yani Marjas dan Pak Aidi karena hari ini alhamdulillah walaupun beliau ini sangat capek, dia sempat hadir. Beliau katakan ini sebagai penghargaan kepada Kota Metro di akhir tahun 2025. Itu juga kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan setiap langkah beliau ini jadi dicatat sebagai ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, nanti mari kita simak kajian yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua. Mudah-mudahan kita ada manfaatnya bagi kita dalam rangka kita menatap tahun baru ya, menatap tahun baru pada tahun 2026 ini sebagai tonggak bagi hari ini. Ini kalau tidak saya katakan ini ajang muhasabah sebenarnya, ajang muhasabah kita menginjak tahun 2026. Mari kita dengarkan sama-sama, mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan manfaat dari kajian ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, demikian tadi sambutan dari Ketua Dewan Dakwah Metro yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Bujang Dani. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat memotivasi kita ketika kita ingin mengajukan
Ustadz-ustadz dari Dewan Dakwah, kita tinggal memanggil bagian pengurus Dewan Dakwah, yaitu salah satu diantaranya Ustadz Dr. Mustafa. Tingkat acara yang selanjutnya yaitu pengajian akbar refleksi akhir tahun, yakni acara inti tausiah yang disampaikan oleh beliau Ustaz Haji Aidi Afrian SSI. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Insyaallah acara selanjutnya sampai Isya. Nanti kalau jalan sampai Isya ya? Lanjut. Hah? Masa bisa? Dulu lanjut lagi? Sholat dulu baru lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa yshrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Dakwah Provinsi Lampung, Ustaz Muhammad Yani Marjas. Ini masih pegel-pegel ini, baru pulang dari Morowali. Saya khawatir beliau kecantol sama akhwat yang mu'alaf di sana nggak pulang lagi. Alhamdulillah bebas rupanya, bisa balik lagi ke Lampung, nggak kumpel sedikit pun. Alhamdulillah bisa bersamai kita malam ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Dakwah Kota Metro Bapak Bujang Dani, yang saya hormati para sesepuh Dewan Dakwah Kota Metro, ada Dr. Stoto, ada Ustaz Puan, mungkin belum hadir. Yang sama-sama kita hormati, ini senior saya waktu masih sering isi-isi di Unilan, Ustaz Nasrianto, serta Bapak Ibu sekalian, para ustaz, para mujahid dakwah, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah, kita bisa bersilaturahim pada malam ini. Mudah-mudahan silaturahim ini mendatangkan kebaikan yang banyak pada kita semua. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga terlimpah pada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah pada kita semua selaku umatnya. Jemaah sekalian, alhamdulillah pendiri Dewan Dakwah Buya Muhammad Nasir, beliau ini di samping ulama tapi sekaligus politikus, karena beliau juga ketua masyumi sebelumnya. Menarik, banyak sekali ungkapan-ungkapan beliau, jasa-jasa beliau yang layak kita kenang sebetulnya. Saya kalau di kanan sering sampaikan itu, bahwa ketika beliau menjadi Perdana Menteri, kondisi Indonesia waktu itu terpecah menjadi beberapa negara kecil yang kita sebut dengan Republik Indonesia Serikat. Ada kerisauan pada diri beliau, sehingga berkali-kali konsultasi dengan Ustadz Hasan, guru beliau, sehingga beliau diminta untuk mendatangi kepala negara kecil. Sehingga sepakatlah kepala negara kecil itu untuk kembali bersatu dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka nggak boleh ada yang menepuk dada, mereka lah yang paling NKRI. Karena NKRI ini ternyata ada jasa Buya Nasir di dalamnya. Maka kita Dewan Dakwah sebetulnya yang layak menepuk dada itu. Alhamdulillah, karena jasa Muhammad Nasir, negara kita yang diacak-acak sama Belanda itu kembali bersatu dalam NKRI. Maka kita sebagai pengurus Dewan Dakwah, sebagai umat Islam, tidak boleh anti dengan NKRI. Jadi kita tidak boleh pula benci sama negeri ini. Karena di sinilah kita akan menitipkan anak-anak kita. Kan gitu ya. Ternyata NKRI ini jerih payah dari Muhammad Nasir di antaranya. Ini yang kita kenal dalam sejarah dengan nama Mosi Integral Muhammad Nasir.
Ini terjadi tanggal 3 April 1950. Maka sebenarnya kita lah pewaris dari negara itu. Maka kalau ada dai benci sama negara, agak heran saya ngeliat. Dai tapi benci banget sama Indonesia gitu. Ya kita mau cinta sama siapa kalau bukan cinta sama Indonesia, kan gitu. Nah, menarik dari ungkapan-ungkapan Muhammad Nasir ini, kalau kita baca buku-buku beliau, tulisan-tulisan beliau, ada pesan beliau yang relatif populer itu. Kata beliau, ada 3 kelemahan umat Islam. Nah, ini jadi PR besar kita. Apa 3 kelemahan umat Islam ini? Yang pertama, kata Buya Nasir, kelemahan umat Islam adalah tidak memahami bahwa Islam ini ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak menyadari bahwa Islam ini ajaran yang paripurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Tidak ada agama yang sesempurna Islam. Semua segi kehidupan diatur dalam Islam. Apa yang tidak diatur dalam Islam? Urusan-urusan sepele itu, urusan najis saja diatur sama Islam. Urusan kita masuk kamar mandi, mau masuk doa dulu, masuknya kaki kiri terlebih dahulu, ya kan? Buang hajatnya sambil duduk. Selesai buang hajat, dianjurkan untuk berdahulu. Sampai detil gitu. Sampai sedetil itu. Ini urusan buang najis. Apalagi urusan-urusan yang lebih besar dari itu. Apalagi urusan yang lebih besar dari itu. Nah, sayang beribu saya, karena umat ini tidak menyadari bahwa Islam ini ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini adalah agama yang paling baik, agama yang paling purna. Bukan hanya dalam tataran teori, tapi ada pelakunya. Ada modelnya dalam melaksanakan ajaran itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Panduannya jelas, Quran Sunnah. Modelnya Nabi dan para sahabat, kan gitu. Nah, karena kita nggak memahami bahwa Islam ini ya'lu wa la yu'la alaih, umat tidak memahami ini, sehingga kita ngekor ke barat, ngekor ke timur. Kan gitu yang kita lihat sekarang ya. Bagaimana umat ngekor? Apa yang nggak kita ikuti dari barat? Kalau nggak ngekor ke barat, ngekor ke timur. Pernikahan aja yang gampang deh. Pernikahan itu coba, mohon maaf, kadang pernikahan itu Islaminya waktu melamar sama waktu akad nikahnya aja. Sebelumnya pacaran. Ada nggak konsep pacaran dalam Islam? Nggak ada. Pernah nggak kita ketemu hadisnya, oh Imam Ali sebelum nikah sama Fatimah Az-Zahra pacaran 2 tahun, boncengan naik onta, ada nggak kita lihat hadis? Nggak ada. Tapi anehnya sekarang orang kalau melihat anaknya nggak punya cowok, orang tuanya yang bingung. Ya Allah dulu, kamu udah kuliah, pinter masak, cerdas, kok nggak duit cowok? Kamu udah 2 tahun kan tamat kuliah, masa nggak ada yang napel nak? Kan ini heran kita. Orang tuanya yang bingung kalau anaknya nggak punya cowok. Sehingga kadang kita ya lulus dada aja. Ya Allah, kadang muncul istilah cabe-cabean. Ya dalam Islam kita temukan itu sebenarnya. Apa konsep dalam Islam? Tanah. Saya dulu sempat diminta sama teman-teman untuk ngisi di radio RBK. Jadi pertama kali ngisi di radio dulu, radio RBK. Yang kita kelola adalah masalah mensosialisasikan pernikahan dalam Islam. Oh itu habis kita diserbu sama penanya-penanya. Ustaz, yang pacaran aja belum tentu cepat nikah, gimana kalau nggak pacaran? Saya bingung juga jawabnya. Saya bilang, mbah-mbah kita dulu nggak ada yang pacaran, tapi kawin semua, anaknya berujul sampai 12, saya bilang aman. Yang pacaran 8 tahun, 8 bulan, cerai banyak, saya bilang. Ya kan lihat yang pacarannya lama, nikahnya di dekat Ka'bah, bayangkan, nikah jadi Mekah. Bulan madunya kayak Eropa.
pulang 6 bulan bubar. Banyak. Oh, kita mau mengelola itu. Bahkan ketika diminta isi di radio Al-Bayan, radio itu, bahkan programnya juga disebutkan ta'aruf on air, ta'aruf di udara. Jadi kita banyak lah ini dapat proposal cowok, proposal cewek yang nyari pasangan. Setengah mati juga kita ngurus ya. Kok jadi kayak biru jodoh begini jadinya? Mensosialisasikan cara-cara, bagaimana cara-cara Islam. Nah, kelemahan kita di situ kan. Akad nikahnya cara Islam, kadang walimahnya nggak cara Islam. Maka sudah nggak heran kita kalau melihat, ya Allah, pakaian pengantinnya. Saya lama jadi pemulung. Ketika ngaji sama Kiai Hayatul Nufus, di tes hafalan, saya yang paling terbata-bata hafalannya. Jadi di tes sama Kiai Hayatul, saya yang paling terbata-bata hafalannya. Kata dia, Ustadz, kenapa kok sulit betul menghafal? Nggak tahu sih itu. Saya ini abaya ini sebenarnya. Saya ngapal habis maghrib sampai isya misalnya ngapal. Dapat 10 ayat misalnya gitu. Itu belum pindah hari, baru pindah geser tempat dulu udah hilang semua ngapalan. Ini kata dia, kamu kerja apa? Saya bilang saya pemulung. Oh, pantas kalau pemulung mah susah mau hafal Quran. Saya bilang kenapa Pak Yai? Pemulung mah kebanyakan melihat pengantin. Karena memang susah dihindari tuh Pak. Susah dihindari. Akhirnya, oh ya Allah bener kali. Gara-gara ngelihat pengantin ini. Pernah ada acara jam 7:30 itu, jam 7 saya sudah datang. Dalam hati saya, ya Allah, lindungi saya dari melihat pengantin. Saya nggak mau hafalan Quran hilang gara-gara melihat pengantin. Jadi, maaf Ustaz, pengantin laki-lakinya belum sampai, kita tunggu siap. Kita tunggu sambil ngobrol sambil ngopi. Tahu-tahu datang pengantin laki-laki, disambut, didudukkan. Nah, karena pengantin laki-laki sudah datang, kalau kita kan dipisah. Pengantin perempuan kan tidak keluar dulu. Kalau orang umum kan keluar. Biasanya keluar dari kamar itu, waduh, luar biasa itu. Dandanannya mewah. Saya sudah janji dalam hati, ya Allah, saya nggak akan melihat pengantin. Jadi dia datang baju belakangnya kayak burung merak dipegangin sama ponakannya. Saya nggak mau lihat. Saya pengen jaga mata. Jeleknya Pak di Indonesia itu kadang mempelai perempuan itu di depan pemulung. Bapaknya di samping saya sini. Yang dihadapin sama bapaknya mempelai laki-laki. Dan mempelai perempuannya di mana? Depan pemulung, depan kita. Cuma saya udah janji saya nggak akan lihat. Secantik apapun saya nggak akan lihat. Jadi waktu cek berkas saya ngeliatin berkas namanya siapa? Saya nggak mau melihat. Khutbah nikah saya nggak mau melihat. Kalaupun saya harus seperti memandang dia, yang saya pandang di atas kepalanya. Dalam hati saya aman. Sampai selesai proses akad nikah, alhamdulillah, saya nggak ngerti gimana wajah pengantin itu. Cuman dilalami di waktu tanda tangan, di mana Ustaz? Itu dia. Waktu dia nundur kita kasih tahu, kebayang sininya Pak. Karena bagi pengantin kalau masyarakat umum itu ketat betul sininya, dorong bagian sininya, itu innalillah wajar hafalannya itu. Maka disuruh jadi imam tadi saya nyuruh Ustaz Yani. Takut hafalannya itu. Inilah masyarakat kita. Gimana yang di TV, gimana yang di bioskop, itu yang jadi tuntunan. Kenapa hal itu terjadi? Karena nggak memahami bahwa Islam ini indah. Islam ini yang terbaik. Apa yang kita nggak tiru dari cara nikah? Cuma, ekonomi aja Pak. Bagaimana interaksi ekonomi kita? Ekonomi kapitalis. Kenapa kita tidak yakin dengan ekonomi Islam? Bermunculan bank-bank syariah, bak jamur di musim hujan, tapi semuanya tersewa-sewa itu Pak. Saya kadang jujur agak agak kendur aja kadang. Banyak teman-teman yang mengatakan bahwa bank syariah sama aja dengan bank konvensional. Mereka juga butuh untung, mau gaji karyawan. Mereka juga bahkan lebih ribet. Ada agunan dan sebagainya. Kalau saya Pak, saya jujur, saya agak mendukung. Kenapa?
Karena apa sih bedanya bank syariah dengan bank konvensional? Kalau menurut saya minimal sudah ada bedanya. Dua minimal yang saya lihat. Apa itu? Yang pertama, di akad. Yang kedua, ada bank syariahnya, ada dewan syariahnya yang bertugas mengawasi operasional bank syariah itu. Kalau saya melihatnya di situ, ada dewan syariah yang bertanggung jawab. Kalau masalah dia nyimpang, ini dosa dewan syariahnya. Jangan cuma terima gajinya aja. Maka kalau operasional bank syariah itu nyimpang, yang berdosa dewan syariahnya. Itu tugas mereka sebetulnya mengawal operasional bank syariah supaya tidak nyimpang dari syariah. Yang kedua, di akad. Akad jangan dianggap enteng. Apa bedanya akad nikah dengan akad zina? Bedanya di akad. Prosesnya sama, Pak. Orang zina sama orang nikah itu prosesnya sama. Ada rayuan, ada belayan, ada cemburuan, ada hubungan intim. Sama nggak? Orang zina dengan orang nikah? Ya dilakukan sama. Bedanya di mana? Di akad. Maka kalau saya melihatnya bank syariah dengan bank konvensional, minimal ada dua perbedaan itu. Maka saya agak sedih juga ketika ada ustadz menyerang bank syariah. Kalau kita katakan bank syariah itu belum murni syariah masyarakat, tapi apakah kita akan serang? Tugas kita sebenarnya bukan menyerang dia supaya dia nggak tegak. Tugas kita memperbaiki. Maka dai-dai kita yang melihat kelemahan-kelemahan bank syariah seharusnya datang ke dewan syariahnya. Bukan mencaci maki di YouTube. Sebab kalau kita caci maki di dunia maya, akhirnya orang menarik dananya dari bank syariah. Bank syariah akan gugur. Lalu kita mau kembali lagi ke bank konvensional. Maka kalau saya melihat para ustadz menyerang bank syariah, saya agak sedih aja. Karena di Saudi juga ada bank syariah, Sulaiman Ar-Rajidi. Nah tugas kita sebenarnya, kita studi banding ke bank Sulaiman Ar-Rajidi ini. Bagaimana sih bank syariah sebenarnya? Kok Sulaiman Ar-Rajidi bisa berdiri tegak di sentra Saudi Arabia? Nah ketika kita sudah belajar studi banding ke sana, nah itu yang kita tularkan kepada dewan syariah, bank-bank syariah kita. Bukan malah kita caci maki, kita menolong bank konvensional supaya bank syariah ini gugur di jalan. Padahal mereka sudah berusaha untuk mengalihkan dari bank konvensional ke bank syariah. Dan itu nggak gampang. ICMI memperjuangkan supaya berdiri bank syariah itu nggak gampang. Nah maksud saya kita jangan ikut serta meruntuhkannya. Kalau kita bilang dia belum syariat murni, betul. Karena dia masih bagian dari Bank Indonesia juga, Bank Sentral. Prakteknya belum murni syariah, iya. Karena kalau dalam bank syariah seharusnya bagi hasil itu berunding, bukan mereka sepihak yang menentukan. Kamu mau untung berapa, saya mau untung berapa. Ada perundingan begitu. Nah di bank syariah kan enggak. Saya sudah sampaikan sama teman-teman bank syariah. Waktu sering masih ngisi dulu masih BSM namanya Bank Syariah Madinah. Saya sampaikan itu sama pihak manajemen. Tolong jaga kepercayaan umat, karena kita sudah bawa syariah, usahakan sesyariah mungkin. Cuma masalah kita di Indonesia ini Pak, kelemahan kita di Indonesia, orang jujur itu sedikit Pak. Sementara bank syariah itu akan tegak kalau kita sama-sama jujur. Kan gitu ya. Maka ini penting juga jadi renungan kita, jangan sampai kita membantu bank konvensional mengalahkan bank syariah. Walaupun jujur memang mereka belum murni syariah. Walaupun bank muamalat sudah teriak-teriak murni syariah, belum murni syariah. Gitu. Jadi lihat dari segi apa kita yang tidak ngekor ke barat, kita ngekor semua ke barat, ngekor ke timur. Kenapa? Apa penyebabnya? Karena kita tidak meyakini, umat tidak yakin bahwa Islam ini adalah ya'lu wa ba'di'una, adalah agama yang terbaik yang pernah diturunkan Allah. Yang pertama. Yang kedua kata Buya Nasir, apa kelemahan umat Islam yang kedua? Umat Islam tidak bisa menentukan mana lawan mana kawan. Yang pertama tadi, kelemahan umat Islam kata Buya Nasir adalah kita tidak mau, umat tidak menyadari bahwa Islam ini the best, terbaik.
Yang kedua, umat Islam nggak mampu menentukan mana lawan mana kawan. Kadang lawan dijadikan kawan, kawan dijadikan lawan. Ini kan masalah ini. Kita ributnya sesama Islam, sesama kita ribut itu. Padahal adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin, kan gitu seharusnya. Saling sayang menyayangi sesama kita, tegasnya sama orang kafir. Sesama kita ruhama bainahum, kan gitu ya. Asyidda'unya dengan orang kafir. Nah kadang kita kebagi, dengan orang kafir rangkulan, dengan sesama muslim saling pukul. Habis energi kita untuk ribut sesama kita. Kadang mohon maaf, ceramah aja ditanyain gitu kan. Yang ceramah orang mana? Dari kelompok mana? Kan aneh gitu ini. Mau pengajian ini kan itu siapa? Dewan dakwah. Itu siapa? Jadi subhanallah. Kenapa kita tidak belajar? Oh, ini sesama muslim, sesama mukmin dengan kadar-kadar keimanannya masing-masing. Dengan kadar keimanannya masing-masing. Kita lihat sejarah bagaimana Rasulullah SAW mencintai orang yang bersyahadat walaupun dia belum beramal banyak. Ada orang yang tergopoh-gopoh masuk pada subuh ke Masjid Nabawi. Ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam. Dia diperintahkan mandi, dituntun masuk Islam, baca syahadat. Nah Nabi dengan para sahabat ngobrol. Kata sahabat ini yang baru masuk Islam, ini ada apa nih? Kami mau berangkat jihad, kata Nabi. Bolehkah aku ikut ya Rasulullah? Boleh. Kita bisa bayangkan ya, masuk Islam pada subuh, waktu isyraq. Jam 11 dia ikut jihad, meninggal. Ketika sore hari ini dikumpulkan para syuhada. Kata Nabi, apakah ini orang yang tadi pagi bermasuk Islam? Benar ya Rasulullah. Kata Nabi, tempatnya di surga. Sahabat yang lain kan protes, ya Rasul, dia masuk Islam pada subuh, meninggal qabla zuhur. Masa masuk surga? Kata Nabi, dia meninggal membawa kunci surga. Dia meninggal dalam keadaan meyakini syahadat. Lihat tuh, baru mengucapkan syahadat gitu, betapa penghargaan Nabi kepadanya. Lah kita udah sama-sama sholat jadi masih ribut gitu. Kan aneh gitu ini. Bayangkan. Bahkan dalam pertempuran kita baca dalam sejarah Osama bin Zaid dalam sebuah pertempuran. Ketika orang itu terdesak kalah. Dia teriak syahadat, masyaallah la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sama Osama bin Zaid dipenggal lehernya. Ketika berita ini sampai ke telinga Rasulullah, dipanggil sama-sama sini. Benarkah kamu memenggal orang yang sudah mengucapkan syahadat? Kata Osama, benar ya Rasul. Kenapa kamu melakukan itu? Ya Rasul, kata Osama, ini logikanya masuk banget. Ya Rasul, dia itu mengucapkan syahadat sebagai taktik doang. Kalau aku yang terdesak, dia nggak mungkin syahadat. Berhubung dia yang terdesak, dia syahadat, aku penggal ya kan itu taktik dia. Apa kata Nabi? Apakah engkau sudah membelah dadanya? Lihat betapa Nabi menghargai orang yang sudah mengucapkan syahadat. Lalu kenapa umat Islam dengan sesama muslim yang sudah sama-sama sholat, sama-sama puasa, sama-sama bayar zakat, kok ribut? Maka salah satu poin yang menarik dalam Dewan Dakwah, salah satu tujuan dakwah adalah Dewan Dakwah adalah perekat umat. Maka mungkin memahami ini penting bagi kita. Sehingga yang muncul di hati kita rasa kasih sayang dengan sesama kita. Kalaupun melihat ada umat Islam yang masih melakukan hal-hal negatif, apa yang harus kita lakukan? Mendoakannya dengan penuh kasih sayang. Nah sekarang sejauh mana kita pernah mendoakan tetangga-tetangga kita yang masih belum mau sholat, tetangga kita mungkin masih mibur gitu. Pernah nggak kita mendoakan? Saya ingat di Rawalau dulu ada Pak Haji Kudus, ketua Masjid Al-Amin. Jadi Masjid Al-Amin itu gede, mewah, tapi nggak ada yang sholat di sana. Karena lingkungannya banyak lingkungan pejabat. Apa kata Pak Haji Kudus? Bu lama Ustaz saya sholat sendirian. Yang azan saya, yang qomat saya, imam sekaligus makmum saya. Golongan kata. Akhirnya kata dia, ya Allah, diajak sudah jemaah.
Cuma tidak ada yang mau masuk masjid. Akhirnya tiap saya sholat Ustaz, saya absen untuk tetangga masjid. Minimal 40 orang saya absen. Ya Allah, Bapak itu mungkin sholat, tapi sholatnya belum di masjid. Mudah-mudahan kau ingatkan makannya untuk sholat berjamaah di masjid. Saya panggil satu-satu namanya itu Ustaz. Tiap saya doa 5 waktu di masjid. Alhamdulillah. Ternyata memakan waktu berapa lama? 3 tahun. 3 tahun datang satu. Akhirnya sekarang alhamdulillah masjid Al-Amin itu ramai. Nah ini mungkin yang perlu ya kita coba praktek. Bagaimana kita mendoakan? Bukan kita caci maki. Kita menjawab aja dengan hidayah. Kalau kita caci maki, tetangga masjid tapi nggak pernah ke masjid, gitu ya. Kalau dia ke masjid sambut, alhamdulillah, masuk. Kami semua masih belajar, termasuk Ustadz yang ceramah masih belajar. Ayo masuk, kita samaan. Sehingga dia nyaman ketika dia baru datang. Jangan sampai dia nongol di pintu, tumben dulu masuk masjid, pantas hujan. Ya besok datang lagi, dia. Nah, belajar menebarkan kasih sayang. Ternyata tauladan kita Rasulullah SAW betapa sayangnya dia kepada orang yang mengucapkan syahadat itu. Sayang sekali. Walaupun tentu tidak semua sahabat sesoleh Abu Bakar. Tidak semua sahabat sesoleh Abu Bakar. Tapi dicontohkan Nabi betapa Nabi mencintai orang yang sudah bersyahadat. Maka ini PR yang kedua kata Buya Nasir, kelemahan umat Islam yang kedua, kita itu nggak bisa menentukan mana lawan mana kawan. Akhirnya habis energi kita untuk ribut sesama kita. Nah yang model ini sudah mulai kita pelan-pelan. Alhamdulillah di Dewan Dakwah salah satu prinsipnya adalah perekat umat. Bagaimana dari berbagai macam golongan ini, ayo kita bersama-sama kita lihat sisi positifnya, jangan fokus pada sisi negatifnya. Kalau bahasa orang sekarang itu in group dulu lah gitu. Kita kalau in group, saya sama Ustaz Yani, kalau dia terlambat nih, saya berani in group, oh terlambat aja kerjaan. Saya tegur begitu dia ketawa, kenapa in group sekali? Tapi kalau belum dekat saya sama Ustaz Yani, saya ngomong gitu ngajak berantem nih. Tadi urung-urung kasih rawang Banten kira, nah repot itu ada ini. Tapi berhubung kita in group, saya mau ngomong apa aja, beliau memaklumi. Saya juga gitu kalau ditegur sama beliau, saya cengar-cengir aja kenapa? In group sekali. Nah ternyata salah satu trik dakwah adalah in group. Yang kedua ya. Ini PR umat Islam yang kedua. Yang pertama tadi umat tidak meyakini, tidak menyadari bahwa Islam ini adalah ya'lu wa la ya'la, sehingga kita ngekor ke barat, ngekor ke timur. Yang kedua, kita tidak mampu menentukan kata Buya Nasir mana lawan mana kawan. Mana lawan yang harus kita perangi, mana kawan yang harus kita rangkul. Kawan kadang kita pukul, lawan malah kita bermesraan. Na'udzubillah. Yang ketiga, jemaah yang dimuliakan Allah, kata Buya Nasir, apa kelemahan umat Islam? Umat Islam ini sudah bekerja, tapi belum bisa bekerja sama. Sudah sama-sama kerja, tapi belum bekerja sama. Jadi sekarang alhamdulillah yang tamatan Mesir, tamatan Saudi, tamatan Yaman, tamatan Maroko, tiap tahun nambah terus. Muda-muda ilmunya banyak, hafal Quran 30 juz, hadis ribuan hafal. Ilmu agamanya hebat. Kalau di Karangga ada ahli hadis Muhammad Ikhwani. Dari S1, S2, S3 memang di jurusan hadis. Sehingga saya kalau nanya masalah hadis, saya nanya sama beliau, Ustaz, ini hadis sahih atau enggak? Doa gitu. Dari ini aja udah ketahuan doa. Enak nanya hadis sama beliau, enak. Karena memang dari S1, S2, S3 beliau jurusan hadis. Kalau bahas hadis enak itu. Lihat ustaz tambah banyak sekarang, satu RT satu ustaz kayaknya. Dulu kita di Dewan Dakwah punya program satu desa satu dai. Nah rupanya itu takdir Allah, satu RT satu ustaz ada sekarang. Saking banyaknya ustaz sekarang. Cuma kita nggak kerja sama. Para wali itu luar biasa. Saya ternyata alhamdulillah kemarin sempat 2 kali ke Turki, banyak ngobrol sama mahasiswa-mahasiswa Turki. Ternyata Wali Songo itu bukan 9 orang, banyak. Cuma namanya aja Wali Songo.
Jadi di Turki itu ada sultan namanya Sultan Salim I. Sultan Salim I ini dapat laporan bahwa ada sebuah negeri yang makmur, kehidupannya makmur dan sejahtera. Tapi sayang negeri itu kafir, nggak ada yang memeluk Islam. Gitu. Sama kayak Nabi Sulaiman dapat laporan burung put-put. Jadi ada yang lapor sama Sultan Salim I bahwa ada sebuah negeri yang sangat subur, sangat kaya, tapi penduduknya nggak ada yang Muslim. Sehingga Sultan Salim I berkirim surat kepada negeri-negeri bagian, berkirim surat ke Iran, berkirim surat ke Palestina, berkirim surat ke Spanyol, berkirim surat, sehingga mereka kirim ke ahli-ahli. Ada ahli agama Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim ini samping dia memang ahli fikih, ternyata jago masalah tata negara, ilmu tata negara. Sehingga itulah menyebabkan kenapa Maulana Malik Ibrahim mudah berdakwah di kerajaan, di para pembesar kerajaan-kerajaan di Jawa. Karena dia ahli tata negara, di samping dia ahli agama. Dari Palestina ahli pertanian, yang dari Iran ahli ruqyah. Sehingga kenapa disebut para wali itu sakti? Sebenarnya nggak sakti-sakti amat, itu kan ruqyah. Jadi jagoan-jagoan di tanah Arab itu, atau di tanah Jawa itu, di ruqyah sama dia. Sehingga yang pakai jinnya kabur semua. Dan itu omongan pertama. Nah pertanyaannya, kenapa tanah Jawa, khususnya Indonesia pada umumnya, kok tidak disadari tahu-tahu sudah menjadi negeri yang Muslim? Karena kerjasama antar dai yang kita sebut dengan Wali Songo itu jelas. Bagaimana hubungan mereka dengan Turki dengan mereka itu terjadi dengan baik. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat dakwah mereka sukses di bumi Nusantara. Kerjasama. Nah kita sudah sama-sama kerja, tapi kerjasamanya tidak jalan. Kita jarang bersinergi. Padahal kalau kita mau lihat misalnya kayak NU sama Muhammadiyah, NU jago di pondok-pondok pesantren. Dari dulu pokoknya NU pondok aja, pondok salafiyah. Muhammadiyah di sekolah-sekolah umum. Kalau bersinergis cakep situ. Maka saya sering tuh kalau ngomongin teman-teman Muhammadiyah, kenapa Muhammadiyah sama NU nggak nyalurin presiden sendirian? Presidennya NU misalnya, wakilnya Muhammadiyah. Kalau menang menteri bagi NU Muhammadiyah. Dan saya yakin sebetulnya kalau NU sama Muhammadiyah bersatu menang, kan gitu ya. Daripada kita dukung nggak jelas. NU cuma dikasih 1,5 T aja ke nama gitu. Sekarang gara-gara tambang malah ribut gitu ya. Kenapa mesti gitu? Kalau bersinergi sebetulnya, ya terbukti ketika PDI memenangkan 20% suara pasca Soeharto lengser. Siapa yang jadi presiden ketika itu? Hampir Amin Rais. Tapi yang terpilih Gus Dur karena poros tengah. Bersatunya NU dan Muhammadiyah. Maka sebetulnya luar biasa. Asal kita mau bersinergi, umat Islam itu akan menjadi satu kekuatan besar. Saya beri pesan. Jangankan mau bersatu, Pak, mau duduk ngopi bersama Yesus sama Islam. Kenapa para kiai kita di atas tengah sering duduk bersama sebetulnya? Ketua NU, Ketua Muhammadiyah misalnya duduk bersama ngopi aja, nggak usah ngobrol masalah, mau ngopi barengan. Nanti dipoto sebarin di media sosial. Akur yang di bawah ini sebenarnya. Akur. Ya. Kebayang, saya kadang banyak menghayal itu. Kalau misalnya Ketua NU, Ketua Muhammadiyah, Abu Bakar Bashir misalnya, siapa lagi yang di atas sih? Ketua PKS misalnya, Hidayat Nur Wahid, Ketua Wahdah misalnya, Ketua Dewan Dakwah Ustaz Adian Hussein, duduk samaan, ngopi aja, nggak usah ngobrol yang aneh nih, ngopi aja pokoknya, ngopi bareng. Diruput kopi, dipoto sebaring, yang di bawah rukun sebetulnya. Kenapa kita nggak rukun di bawah? Karena di atasnya kelihatan rukun. Kan gitu.
Jadi subhanallah, maka saya sering kalau jumpa dengan Ustaz Adian, Ustaz bisa nggak dimediasi supaya organisasi muslim itu para pimpinannya duduk bersama, nggak usah bahas agama, apalagi bahas masalah khilafiyah, duduk bersama ngopi, sering-sering ngopi. Malu kita mau ribut di bawah Pak, kalau lihat pimpinan kita di atas ngopi bersama. Nah kelemahan kita kata Abu Nasir yang ketiga adalah kita sudah sama-sama bekerja tapi belum bisa bekerja sama. Nah tiga PR besar. Tiga PR besar. Ini diungkapkan oleh Buya Nasir 70 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang rasa-rasanya PR ini masih menjadi PR terbesar. Yang pertama, umat tidak memahami bahwa Islam itu adalah yang terbaik. Sehingga kita ngekor ke barat, ngekor ke timur. Yang kedua, kita tidak mampu menentukan, tidak bisa menentukan mana lawan, mana kawan. Sehingga kita ribut dengan sesama kita. Habis energi kita untuk ribut sesama kita. Yang ketiga, kita sudah sama-sama bekerja, kayak udah capek benar kita di berdakwah. Tapi Islam kok semakin jauh dari kemajuan. Kenapa? Karena ternyata kita sudah sama-sama bekerja, tapi belum mampu bekerja sama. Nah mudah-mudahan tiga PR besar ini kalau kita renungkan bersama, kita selesaikan bersama, Pak Insya Allah Buya Nasir seyakin-yakinnya Islam akan kembali kuat sebagaimana kuatnya Islam di zaman Rasul dan para sahabat. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan PR besar ini, sehingga mudah-mudahan dengan demikian kita bisa jaya sebagaimana jaya Rasul dan para sahabat di awal Islam. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi pemain sudah lewat waktu masih Isya. Lebih kurang mohon maaf pada Allah saya mengampun. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ntar lagi. Apa?